Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam tentunya yang utama yang harus kita jaga akidah itu dengan baik, yaitu di atas ilmu. Dan di antara ilmu yang terbaik di dalam Islam yaitu ilmu akidah, dan akidah yang paling awal yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang terakhir yang lalu kita sudah membahas atau menyampaikan di mana Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, mudah-mudahan saya tidak salah hitung, nanti akan ada 5 pertemuan bahasanya apa sih hikmahnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hipotesisnya. Jadi transkripsi niku sebelum dilakukan penelitiannya, mahasiswanya suruh bikin hipotesis. Kowe nek neliti iki meh ngopo atau hasilnya kira-kira apa. Oh nek niki ketemune ngoten kok. Maka hipotesisnya adalah ketika kita mengetahui mengenal Allah dengan baik, maka harapannya iman kita akan baik sehingga kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Nah, dari situ kemudian muncul muraqabah, kemudian muncul khosyah, kemudian takwa, kemudian ihsan. Nah, ini nanti yang saya bahas satu persatu. Nah, malam ini kita bahas yang nomor 1. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah tahu kalau Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, maka mau nggak ada pilihan yang lain kecuali dia kemudian meneguhkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas arsy sana. Dia harus semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di sana, dan itu harus dijadikan landasan keimanannya dalam kehidupan sehari-hari. Harus, sehingga nanti dia akan ada muraqabah, ada khosyah, ada takwa, kemudian ada ihsan. Nah, itu dari pulau buka, karena nanti biar jadi pertemuan berikutnya. Nah, kita ngomongkan yang di depan dulu. Kenapa kita harus mengimani? Landasannya apa? Maksudnya Allah di atas arsy. Yang pertama, ada minimal 6 ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah di atas arsy. Yang pertama, Bapak Ibu dan rahmatullah, Quran surat Al-A'raf ayat 54, Quran surat Yunus ayat 3, Quran surat Ar-Ra'd ayat 2, Quran surat Thaha ayat 5, Quran surat Al-Furqan ayat 59, dan Quran surat As-Sajdah ayat 4. Niki nek pun enten ayate sakmene katahe, niku mau enggak mau ya memang itu akidah yang benar. Makanya fungsi dari belajar niku dari yang awalnya dengan memahami A, B, C yang lalu enten sing A, B, C, D ngoten niku terjawab. Maka dengan kita belajar ini, kita samakan persepsi kalau memang Allah itu ada di atas arsy sana. Nah, biar jenengan tambah mantap, biar gak dikira saya cuma mencuci otak brainwashing, maka saya sampaikan ayatnya ada 6. Yang pertama Al-A'raf ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, tsumma istawa 'alal 'arsy yughsil lailan nahar yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy-Nya. Ini garis bawahnya. Saya dalil kalau Allah ada di sana. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan dia ciptakan pula matahari, bulan, bintang, dan semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah miliknya penciptaan dan perintah, maha berkah Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan summa stawa 'alal arsy ay irtafa'a wa 'ala. Yang dimaksud Allah beristiwa di atas arsy yaitu Allah itu tinggi di atas sana, dan yang paling tinggi di sana. Sehingga kita juga tidak tahu bagaimana istiwanya Allah, tapi yang jelas Allah ada di sana yang paling tinggi. Wastaqarra 'alaihi 'ala wajhi yaliqu bi jalalihi, dan keberadaan Allah di sana sesuai dengan yang Allah kehendaki, dan semuanya dalam rangka keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh bayangkan Allah ini lenggah kados kita lenggah dan kursi, nggak boleh kita bayangkan Allah itu berdiri kayak kita berdiri di atas meja, tidak boleh. Karena
Allah niku akbar dan Allah niku azim. Akbar niku maha besar secara zatnya, melebihi semua yang ada di bawahnya, dan azim niku maha agung kuasanya. Maha agung kuasanya sampai Yunus alaihissalam yang ada di dalam kegelapan perut ikan, yang ada di dalam kegelapan lautan, yang ada di kegelapan malam, niku di dalam lautan niku berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yunus alaihissalam dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau dikeluarkan dari perut ikan setelah 3 hari. Ramilah Bapak Ibu rahmatullah Allah, itu kuasa Allah, Allahul Azim. Kemudian ayat yang kedua yaitu Quran surat Yunus ayat 3. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min safi'in illa min ba'di idnihi dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadzakkarun. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Garis bawah lagi. Dia mengatur semua urusan, tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Itulah Rabb kalian, maka sembahlah Dia. Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Al-Imam Al-Baghawi mengatakan summa stawa 'alal arsy ala wartafa'a fawqa uluwan yaliku bih. Bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy, maksudnya Allah itu berada di ketinggian yang paling tinggi dan di atas yang paling atas, di atas arsy, di atas semua makhluknya dengan ketinggian sesuai dengan keagungannya. Tafsirnya mirip. Makanya ulama-ulama itu nek ngomong ke akidah itu jane itu dari masa ke masa itu mirip. Apakah ulama hadis, ulama tafsir ataukah ulama akidah itu sendiri mirip gitu. Makanya ketika datang belakangan itu mau aneh-aneh itu jane kalau kita mau kembali kepada kitab-kitab akidah yang benar, itu selesai sudah. Tidak ada lagi orang-orang aneh itu jane loh. Tapi kebanyakan kita itu tidak mau kembali kepada kitab-kitab akidah yang benar. Akhirnya malah bingung dewi. Sing kono ngomong bar nyeluk Gusti Allah, sing kene ngomong bar nyeluk Gusti Allah, sing kono ngomong bar ketemu Gusti Allah. Lah sing bener sing dia ditanya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ketiga Ar-Ra'd ayat 2, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana kalian melihat di atas kalian tidak ada tiang. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy-Nya. Dia yang menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan sampai waktu yang ditentukan. Dia mengatur semua urusan, menjelaskan tanda-tanda agar kalian yakin akan pertemuan dengan Rabb kalian. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, saya masih ingat dengan akan dimasukkan ke Jannatul Ma'wa yang ada di langit yang ke-7 sana, dan nanti puncak dari semua kenikmatan orang yang masuk surga di sana akan diperlihatkan atau melihat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tabari mengatakan summa stawa 'alal arsy irtafa 'alaihi wa sa'ida su'udan yaliqu bih. Mirip-mirip kalimatnya. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy, maknanya adalah Dia naik di atas ketinggian yang paling tinggi di atas arsy-Nya dengan cara yang layak bagi Allah. Jadi kita tidak boleh menafsirkan gawe ini ngomong ini, gawe ngoten tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sebagai orang yang paling solih, orang yang paling alim, orang yang paling baik, paling mulia di antara semua manusia. Berikut Jibril sebagai malaikat yang paling agung di antara semua malaikat, hanya terhenti di Sidratul Muntaha. Padahal di atasnya ada kursi Allah, di atasnya ada air, di atasnya ada arsy Allah, di atas itu semua. Jadi pandangan Nabi pun belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala secara dzatiyah, melihat Allah langsung. Bapak Ibu rahmatullah Allah. Kemudian ayat yang keempat dari 6 ayat. Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman bersemayam di atas arsy-Nya. Al-Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal kaifiyatu majhulun wal iman bihi wajibun was-su'alu anhu bid'ah. Bahwasanya istiwa itu maknanya sudah diketahui. Kita tahu bersemayam, jumeneng, melenggahi secara makna bahasa. Kemudian cara bagaimana Allah beristiwa tidak ada yang tahu, karena tadi manusia terbaik dan malaikat terbaik tidak bisa lihat. Kemudian mengimani wajib, ayatnya minimal ada 6 tadi. Dan menanyakan bagaimana Allah istiwa di sana adalah sebuah kekeliruan. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kelima, Quran surat Al-Furqan ayat 59. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsyir rahman fas'alu bihi khairan. Bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dialah yang Maha Pengasih
maka tanyakanlah kepada dia, kepada tentang dia kepada yang mengetahui. Artinya gitu. Nek jenengan mau tanya tentang Allah, maka tanyakan kepada orang yang tahu. Dan jawaban orang yang tahu akan menjawab sesuai yang dia tahu berdasarkan Quran dan hadis. Tidak akan kemana-mana. Al-Imam As-Sa'di mengatakan summa stawa alal arsy istiwa malikin qahirin mutasarrifin fi khalqih. Bahwasanya Allah beristiwa di atas arasnya, yaitu istiwanya seorang raja yang menguasai mengatur seluruh makhluknya. Jadi bagaimana Allah istiwanya kita tidak tahu, tapi dengan Allah di atas sana maka Allah menguasai semua yang ada di bawahnya. Itu yang tadi saya sebut sebagai Allahul Alim. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Sajdah ayat 4 disebutkan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy malakum min dunihi mi waliyyin wala syafi'in afala tatadzakkarun. Allah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kalian penolong atau memberi syafaat selain Dia, maka apakah kalian tidak mau mengambil pelajaran? Artinya Allah Maha melihat semua yang ada di bawahnya, Maha mendengar semua di bawahnya. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menafsirkan ayat ini istiwa'uhu 'alal arsy min khasaisi rububiyyatih wa huwa uluwan wa irtifa'un haqiqiyyun. Bahwasanya istiwanya Allah di atas arsy termasuk kekhususan sifat Rabb Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa keberadaannya di ketinggian yang paling tinggi dan berada di puncak yang paling atas, dan ini secara hakiki bukan majasi. Nanti sebagian orang itu mengatakan istiwa niku bukan berada di sana, bukan, tapi istiwa niku kata mereka al istiwa'u huwa al istaula, menguasai, bukan. Jadi bukan cuma menguasai, memang benar-benar Allah itu ada di sana. Kalau menguasai iya, makanya ketika jenengan mau menafsirkan pakai tafsir yang lain silakan, tapi jangan menyingkirkan makna yang sebenarnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, akidah para ulama tentang Allah di atas arsy yaitu nusabbitu istiwa Allah alal arsy kama usbitahu li nafsi. Kami para ulama menetapkan istiwanya Allah di atas arsy sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya tentang istiwa. Ketika Allah menyatakan aku istiwa, ya sudah kita nyatakan. Sebagaimana halnya jenengan misalnya punya putra, jenengan telepon ning deleng ten lapangan Pak, lagi ngopo bal-balan. Enak saksi nih enten niki tentang kula namine Bambang misalnya. Nah, terus ada orang lain mengatakan, Pak, putra jenengan kiai ten kali. Orai anakku wong siji mau batak telepon ning lapangannya ada kali. Kita akan tolak. Maka di sini para ulama mengatakan kami menetapkan Allah di atas arsy sebagaimana Allah yang menyatakan itu. Jadi tidak kemudian kita buang, kita singkirkan, kita coret, kita ganti dengan asumsi Allah di atas arsy berarti arsy lebih gede daripada Allah. Enggak. Itu namanya orang yang melogika Allah dengan logika manusia. Makanya saya pernah sampaikan ketika dikatakan Allah di atas arsy, maka Allah sebelum ada segala sesuatu Allah ciptakan pena, dan sebelum ada segala sesuatu Allah ciptakan pena, baru Allah mengatakan kepada pena tulis segala sesuatu sejak awal penciptaan sampai terakhir. Berarti bawahnya nggak ada, dan Allah tidak butuh dengan bawahnya. Makanya kalau kemudian ada yang mengatakan kalau Allah di atas arsy berarti arsy lebih besar daripada Allah, nah itu tidak benar, itu akidah seperti itu. Dan kita tidak dalam rangka menyatakan seperti itu. Niku tentang Allah berada di atas arsy. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada 10 ayat lagi yang menyatakan Allah itu di atas. Di atas, ada yang di langit, ada yang di atas. Sehingga ini mendukung lagi 6 tambah 10, 16. Ini mumpung udah, ini suwe tidak apa-apa. Ubi jaminan lah. Astaga, tenane. Yang pertama, surat Al-Mulk ayat 16, mungkin Al-Mulk 17, An-Nahl 50, Al-Baqarah 22, kemudian yang kelima Al-An'am 18, Al-An'am 61, An-Nisa 158, Al-A'raf 54, Ar-Ra'd ayat 2, kemudian As-Sajdah ayat 5. Yang pertama Al-Mulk ayat 16. Allah menyebutkan amintum man fis sama'i ayyasifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apakah
kalian wahai manusia itu berbuat maksiat di bumi itu, kamu tuh bisa merasa aman dari Dia yang ada di langit sana. Loh. Akhirnya jelas menyatakan, apa kamu tuh merasa aman dari Allah yang ada di sana? Yang mana Dia akan membuat kalian ditelan bumi, maka tiba-tiba bumi itu bergoncang. Paribasannya ya, Nabi pun ngabar, indah kalau suatu kampung itu sudah umum yang namanya riba wal zina, faqad ahallu bi adabillah, maka kampung itu, negeri itu, kota itu sedang mengumumkan bolehnya Allah mengadab mereka. Berarti ngapunten, umpami gulingan niku ora lereng. Erek-erek ini ku mboten prei praktek terus niku 24 jam. Terus tiba-tiba muncul niku vaksin nopo lemah ambles. Niku pertanyaan nih, jane sing salah menungsone nopo Gusti Allah ya? Pak, menungsone. Karena hadis sudah jelas. Nek nganti zina merajane lambok jari, riba mbok jari, maka hakikatnya ketika kemudian Allah turunkan adab, yo itu karena kamu yang mandu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tempat Mas Wali, silakan sampaikan Mas Wali. Tidak ada gunanya PAD yang didapatkan dari hotel rusak-rusak itu, gitu kan. Tapi mengeksiskan para PSK itu. Nanti apa gunanya kalau kemudian diambeski sama Allah? Pun enten niku nopo jenengan meh contoh sinten kaum Sodo, kemudian negeri Pompe, ora adoh-adoh niku Palu niku faksi, terus legatem ten niku Dieng niku pun kathah, sehingga nek Solo niku mboten dilereni, tinggal nunggu waktu mawon. Ya kapan? Ya Allah yang tahu. Makanya di sini Allah bertanya, apa kowe iki merasa aman kok ning donya kowe uripmu koyo ngono, padahal ada Allah yang siap menenggelamkan kamu di tanah. Coba menggali. Makanya alhamdulillah dengan manggil ten iki mboten ten mripo. Soale nek ambles ngoten iku yo nek secedak-cedak ketut biasanya. Ya rada atuh aman. Tapi bener rahmat Allah, Ibnu Abbas mengatakan man fis sama ai fawqas sama alal ars. Ketika dikatakan dia yang di langit, langit kan ada lapis 7. Maka kata Ibnu Abbas maksudnya dia yang di atas langit, maksudnya di atas ars. Jadi langit yang paling atas itu. Boten kemudian di dalamnya langit boten. Ya, hanya kecetol ini ditolak kalau mereka yang katanya nek nganggo aja berarti Allah iki luwih cilik timbang langit. Boten, ternyata siksaan yang wonten. Para ulama ini menafsirkannya tidak seperti itu. Makanya pentingnya belajar akidah yang benar, belajar tafsir juga seperti itu. Al-Imam As-Sa'di mengatakan man fis sama ai al-ali alladhi istawa ala ars. Yang disebut dia yang di langit bukan di dalam langit, tapi dia yang paling atas, di atas-atasnya langit itu. Niku ayat 16, ayat 17. Amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadir. Apakah kalian merasa aman lagi dari dia yang di atas langit sana, bahwa dia akan mengirimkan badai batu kepada kalian? Mari bahasanya ojo ngarani apa kowe tetap aman to maksiat ning dhuwur rumah, dhuwur bumi, sedangkan kamu tahu Allah mengawasi, apa kowe gak kuatir dikrutuki watu dari langit gitu. Maka kalau kalian akan mengetahui bagaimana ancamanku. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan man fis sama ai fawqas sama alal ars. Siapa yang di langit itu, kata Imam Al-Baghawi, adalah Allah yang berada di atas arsy-Nya. Kemudian ayat yang ketiga, An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Niki sifat malaikat. Malaikat pernah saya jelaskan di setiap langit itu enten dan tidak bersisa tempat melebihi 4 jari ini kecuali ada malaikat bersujud. Maka di sini dikatakan mereka punya sifat yakhafuna rabbahum min fawqihim. Malaikat setiap langit itu sangat takut kepada Allah Rabbnya yang ada di atasnya. Langit 1 niku masih di bawah langit 2. Langit 1, 2 di bawah langit 3, langit 1, 2, 3 di bawah langit 4, dan semua langit di bawahnya arsy Allah. Sehingga ayat ini ya, menyatakan bahwasanya Allah itu di atas. Dan nggak mungkin Allah di salah satu lapisan langit. Kenapa? Nah, misal Allah diletakkan di langit yang ketiga, misal gitu kan, maka berarti Allah
enggak di atasnya langit yang keempat? Dong buatan panjenengan. Padahal di sini disifati malaikat, malaikat itu takut kepada rohnya yang ada di atasnya. Berarti yang atas yang paling atas, buatan kemudian di dalam lapisan langit itu. Artinya kalau kemudian malaikat langit di lapis 7, ya Allah tetap di atasnya. Bukan kemudian, oh berarti Allah di langit 5. Langit 5 berarti malaikat yang di lapis 6 dan 7 ini di bawahnya Allah. Itu tidak bisa kayak gitu. Harus di paling yang atas. Belum lagi kalau mengatakan atau menjelaskan tentang kemahaagungan, kemahabesaran Allah, niku paribasanya itu boten amot dilebok tentang jero langit niku. Yang pernah saya contohkan, saya punya kaki ukuran 44, enten anak gajah, niku boten kata ukurannya pinten tapi mungkin yo 50 ujul. Niku sendale atau sepatu gajah niku kula di ora sedeng mergo kegedean. Sepatu kula sing digo gajah yo ora sedeng mergo kecil. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Allah yang sedemikian agung, yang mana ketika kita ngomongkan kursinya, jangan masih ingat itu cincin di tengah padang pasir, sing dadi cincin niku langit 7 sak isi-isine sak bumi-bumine, kemudian padang pasir niku kursi Allah, maka nembe kursi ini mawon kita itu kecil banget, maka di atasnya ada aras itu juga perbandingannya kayak cincin di tengah padang pasir, sing dadi padang pasir niku aras, sing dadi cincin niku kursi, ya berarti Allah lebih besar dari semua. Betul sakit dilebok itu. Makanya kegagalan orang Nasrani ketika mengatakan Allah itu di atas mana, kemudian diturunkan ke bumi masuk ke perut seorang wanita, itu tambah ciri menegak mungkin. Makanya itu kesalahan dalam masalah tauhid asma wa sifat. Nggak paham dia asma wa sifat, luput temeriku, akhirnya di Tuhan. Padahal kalau dia mau jujur buka kitab sucinya, niku terlalu banyak ayat yang menyatakan kalau Isa atau Yesus di situ itu lapar, haus, nangis, wedi, kemudian susah, mumet, bingung, melayu, terus nangis. Ini menungso kabeh itu sifat manusia. Makanya tadi kan dibacakan tentang ayat Isa Al-Masih, dan adalah saya tadi di PSK menceritakan tentang Isa Al-Masih. Di situ disebutkan Allah itu ketika kemudian ingin menyatakan kemanusiaan anak dan ibunya ini, Allah cuma menggunakan kalimat karena yakulani to'am, 2 orang ini makan makanan. Nek pun madang niku berarti napa? Nek telat berarti luwe. Nek telat kokean loromah. Nek kokean ling madang napa? Kewareten. Nah, akhirnya ten WC. Niku menungso banget niku. Menungso banget. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah cuma menggunakan kalimat karena yakulani to'am. 2 orang itu makan. Wis. Makanya ketika Dajjal itu nongol, jeder, dia bisa macam-macam. Oh ini bisa hidupkan orang mati bisa. Nah, datang seorang pemuda yang solih yang ngaji, dibunuh, terus dihidupkan lagi loh. Kowe mau urip tak pateni, saiki kowe tak uripke, nah aku mesti sembahana. Orang. Dia langsung menolak. Kenapa? Satu, kami itu manusia. Ketok dari bentuknya tangan dan motor segala macam. Nah, yang kedua, mungkin kamu bisa macam-macam, tapi coba matamu 2 itu satu sakit aja kamu nggak bisa nyembuhkan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, adalah keliru ketika ada orang baik laki-laki maupun perempuan datang ke dukun mencarikan jodoh mungkin buat dirinya atau mungkin buat keluarganya. Lalah dukun ini duduk terus pirang-pirang tahun kawin gitu kan. Iya ceritanya gitu. Kemudian nyari jodoh sendiri aja tidak bisa. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke ayat yang menyatakan Allah di atas langit sana. Quran surat An-Nahl ayat 50. Tadi saya sampaikan yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu punya sifat takut kepada Rabb-nya, yaitu Rabb yang berada di atas mereka dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan min fawqihim dalilun ala uluwihi ala khalqihi. Kata di atas mereka adalah dalil tentang ketinggian Allah di atas seluruh makhluk. Hatta malaikat yang ada di 7 lapis langit, Allah masih di atasnya itu semua. Kenapa? Nah, karena aras Allah itu dipikul oleh 8 malaikat yang sangat besar-besar. Nah, berarti itu kesehatan malaikat, berarti Allah di atasnya lagi. Karena bahasanya min fawqihim, Allah itu ada di atasnya lagi. Kemudian ayat yang keempat, Al-Baqarah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasau was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an." Di situ ada kalimat wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah yang menurunkan air hujan dari langit.
Jawa niku mandhape ing dhuwur tekan ngisor. Sehingga Al-Qayyim mengatakan inna nuzular rahmat wal aqdiyah minas sama'i dalilun ala uluwil mursili, bahwasanya sesuatu yang turun dari atas yaitu berupa rahmat alias hujan itu juga masuk rahmat, atau perintah kodok terjadinya sesuatu sesuk ini sesuk ngono, sesuk sebelah kono gempa sesuk ini. Nah, semua itu turunnya dari atas ke bawah. Nah, dari atas ke bawah berarti al-mursil yang mengirim, yang mengutus itu ada di atasnya. Uncalno sendalku, lah terpundi ning kalur ning lantai loro. Nah, niku berarti mungkin sing nguncalke niku piyane teng lantai loro dikuncalke teng ngisor. Tapi nek sebaliknya yang dari bawah ngendikan teng ngisor, wih tulung sendalku umbulno, ya ucapnya bisa juga, tapi maksudnya diumbulke ngono lho. Nah, maka dalam konteks hujan, faktanya hujan itu dari langit ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Sehingga otomatis yang memberikan hujan, yang menciptakan hujan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia ada di atas, bukan di bawah. Kemudian Al-An'am ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi." Dan dialah yang maha menguasai semua hambanya, dan dia di atas semua hambanya itu. Wahwal hakimul khabir, dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Sekali lagi ayat ini menyatakan Allah di atas semua hambanya. Al-Imam At-Tabari berkata, fawqa ibadi ala haqiqatil ulu. Jadi ayat yang mengatakan fawqa ibadi di atas hambanya, maknanya bahwasanya dia Allah benar-benar secara hakiki itu di atas, bukan di mana-mana. Kemudian yang keenam, 6 tambah 6 wawon rolas. Wa huwal qahiru, Al-An'am 61, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadotan. Dan dia maha menguasai di atas semua hambanya, dan dia mengutus penjaga-penjaga atas kalian. Berarti Allah di atas sana mengutus penjaganya. Siapa? Malaikat. Makanya nanti ada malaikat yang dikirim untuk menemani manusia, ada malaikat yang dikirim untuk ngubengi dunia ini, mencari mana majelis ilmu. Ada malaikat yang kemudian dikirim untuk membantu kaum muslimin. Nanti dalam bab malaikat banyak yang bertugas. Ada malaikat yang dikirim untuk mencabut nyawa, ada malaikat yang dikirim untuk menghantarkan rezeki, ada malaikat yang dikirim untuk memberikan kabar gembira, ada malaikat yang dikirim untuk menanyakan 3 hal, man rabbuka wa dinuka wa man nabiyuka, dan semua itu terjadi setiap hari. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, di sini dinyatakan Allah di atas hambanya, semuanya di bawahnya, dan Allah mengirim. Nah, sehingga ketika dikirim malaikat dari langit ke bawah, berarti dia di atasnya semua makhluk. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di, fawqa ibadi dalilun ala fawqiyatihi wa uluwihi al-mutlaq. Bahwasanya Allah menyatakan diri di atas semua hambanya, ini menjadi dalil mutlak kalau Allah itu benar-benar di atas sana. Kemudian yang ketujuh, Quran surat An-Nisa ayat 158, bal rafa'ahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Ini kita kayak Isa Al-Masih. Jadi Allah menyatakan dalam ayat yang lain, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Yang namanya Isa Al-Masih itu tidak pernah tersalib, tidak pernah dibunuh, tapi kami serupakan. Nah, setelah disumpahkan kemana? Ini ayatnya, bal rafa'ahu ilaihi, kami angkat ke atas. Nanti dalam hadis itu disebutkan bahwasanya ketika Isa Al-Masih itu mau digerebek sama orang Romawi, maka di situ sudah dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kumpullah murid-murid Isa ini 12, kemudian dilakukan satu sayembara atau penawaran. Sapa sing gelem ganteni posisiku. Lah kenapa? Mengko kowe bakal dirubah bentuk dari aku. Lah jenengan mau kemana? Saya mau diangkat oleh Allah. Akhirnya dari 12 murid ini sing paling enem sing maju. Padahal Nabi Isa niku ngarep-arep sing paling sepuh. Sing paling sepuh mboten kersa. Maju sing enem. Terus Nabi Isa usik. Ini dalam satu riwayat hadis ini. Kecoba sih. Ayo, siapa yang mau benar-benar berharap yang sepuh, maju mulai nih biaya ini sampai 3 kali. Akhirnya ya sudah. Kemudian Nabi Isa diangkat naik hilang. Nah, begitu digerebek sama orang Romawi, didapatilah orang ini, murid ini yang mukanya berubah jadi
Nabi Isa itu yang ditangkap kemudian disalib. Makanya Bapak Ibu yang Allah di sini disebutkan bahwa kami angkat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana Allahu azizan hakiman, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mudah buat Allah mengangkat itu. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan ayat ini, laulam yakunil marfu'u ilaihi ghaliyan lamma soha qauluhu rafa'ahu ilaihi. Seandainya Allah itu tidak di sana, niscaya Allah tidak akan berfirman iki tak angkatmu marang aku. Jadi kalau ada orang yang menyatakan Allah itu tidak di atas sana, lagi diangkat ning ndi kan gitu. Wong jelas ini dibahasakan tak angkat. Namanya diangkat kan dari bawah ke atas. Kebalikan dari nuzul, turun dari atas ke bawah. Maka ketika dikatakan dia mau angkat kepadaku, ya berarti memang Allah itu di atas sana. Kemudian ayat yang ke-8 surat As-Sajdah ayat 5, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi. Bahwasanya Allah mengatur urusan dari langit ke bumi. Nah, jadi Allah ngaturnya dari langit ke bumi. Summa ya'ruju ilaihi, kemudian naik urusan itu kepadanya. Contohnya apa sing minggah niku yang pernah saya sampaikan, ada doa, ada amal jenengan yang naik tiap Senin dan Kamis. Naik, doa-doa jenengan naik. Maka semuanya naik. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Al-Imam At-Tabari berkata, ya'ruju ilaihi yas'udu ila fawqis samawati haitsu rabbul alamin. Yaitu naiknya ke langit, tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala berada. Maka dalam pertemuan yang lalu dan masih ingat, naiknya nanti sampai di Sidratul Muntaha. Muntaha itu artinya entek-entekan. Jadi yang dari bawah itu minggah mentok temen. Nah nanti tinggal Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian berkehendak diambilkan, ditolakkan dan seterusnya. Bapak Ibu dirahmati Allah, ayat yang ke-9, Ar-Ra'd ayat 2. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, summastawa 'alal ars yudabbirul amra. Bahwasanya ketinggian Allah di atas aras, maka di situ Allah menyebutkan yudabbirul amra. Allah mengatur semua urusan dari sana. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan al-arsyu fawqas samawat wallahu fawqal ars. Bahwasanya ars itu di atas langit-langit semuanya dan Allah di atas ars. Ya. Kemudian Al-A'raf ayat 54 ya disebutkan bahwasanya Allah ada di atas ars. Maka disimpulkan bahwasanya ittafaqas salafu ala anna Allah fawqa samawatihi ala arsihi ba'inun min khalqihi. Para ulama dahulu sepakat bahwa Allah itu berada di atas aras sana, di atas langit sana, kemudian di atas arasnya terpisah dari makhluknya. Ramilo samangke orang-orang yang berdoa itu ngeten niku maknanya mengharapkan turunnya ijabah doa kan dari atas. Kados niku lho napa ngapunten pengemis niku maring-maring nah niku berharap mungkin orang yang baik itu maringi ngago. Makanya ada istilah tangan di bawah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian ini berarti ayatnya sudah 6 tambah 10 gitu, 16. Kemudian ada hadis lagi. Disebutkan yang pertama hadis tentang seorang budak An Muawiyah ibni Al-Hakam As-Sulami, dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami qala, dia berkata kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qabla ahadin wal jawaniyah. Bahwasanya aku memiliki seorang budak perempuan yang membalakan kambing di daerah Uhudin. Dan suatu hari seekor serigala mengambil satu kambingku. Faqad dhahaba bisyatin minha. Jadi karena dia teledor, fatolak tu zata yaumin faidat dibu qad dhahaba bisyatin minha. Pada suatu hari saya dapat kabar ada seekor serigala yang memakan kambing itu. Wa ana rajulun min bani Adam, dan aku itu manusia biasa. Asafu kama yastaksifun walakinni sokat tuha sokah, dan aku seperti manusia biasa ketika dapat kabar kambing yang diterkam serigala, padahal ini budak tak suruh jaga,
maka aku marah dan kemudian tak tampar dengan satu kali tamparan. Kalau aku nemu wong Jawa takut pekok mentong plok. Tapi karena dia orang beriman, beriman ditutup yang mati. Nah, karena dia orang beriman, orang yang baik, sahabat yang baik, kemudian fa'ataitu Rasulullah SAW fa'ad-doma zata alayya, zalika alayya. Maka aku pun menemui Nabi SAW dan beliau menganggap besar perbuatanku itu. Kowe kok kebangetan menok, jenenge rewang kok malah mbok ajar ngono kuwi. Qultu ya Rasulullah afala a'tikuha. Kemudian sebagai orang beriman, karena Nabi kecewa dengan sikapnya yang kasar kepada budak. Ini budak itu berarti dibeli. Dibeli ini berarti kados niki milik. Ini tak tuku, ini punya saya. Niki pun ditampar tidak boleh. Nah, mulai niki karyawan, buruh, sing boten budak tambah rentok meneh. Nah, mulai niku garwa niku napa? Disuwun saking mertua, diparingke ya toh. Ken ngopeni bener malah dianiaya gitu dalam Islam tidak boleh. Nah, karena Nabi kecewa dengan sikap Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami ini, maka beliau mengatakan afala a'tiquha, pripun nek kula bebas ya Rasul. Qala, kata Nabi SAW, a'tini biha. Kontene sik wong celuk rene sik, ngadep sik. Fa ataitu biha. Kemudian aku datangkan budak itu kepada Nabi SAW. Faqala laha, dan Nabi bertanya, "Aina Allah?" Mbak, Gusti Allah ning ndi? Kemudian qala, budak itu mengatakan, "Fis sama." Ten langit niku. Ten langit ini berarti bukan di dalam langit yang termasuk tertinggi. Ini bahasa dari orang yang disebut budak. Paribasane niku nek ten iki berarti wong ra sekolah. Aku pokoknya iman harus ini dhuwur ono, ngoten niku lho. Nek ampun digoleki dhuwur gendeng apa dhuwur termasuk niku. Sinten ares niku. Dan iki nggih wonten. Gua bisa dia di langit. Qala, kemudian aku lanjutkan. Man ana, aku sapa Mbak? Kemudian kata Mbak itu tadi budak itu, antara Rasulullah, panjenengan Rasulullah. Kemudian qala, kata Nabi kepada Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami, atikha fa innaha mu'minah, bebas. Iki wong iman wedok iki, wanita beriman bebas. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, Nabi menggunakan dua pertanyaan untuk mengukur baik dan benar iman, yaitu bertanya tentang Allah dan bertanya tentang kenabian beliau. Dia tahu jawabannya benar, dia beriman bebas. Makanya ini bisa dengan gunakan sebagai standar buat golek mantu. Putra dengan Pak, calon konten nilai, Mas, Gusti Allah tinggi, dan ngertos, ngomong, sinau sih, ngomong, nek wis ngerti, ini mana? Teko, Gusti Allah tinggi Mas, terputih-putih, salah, ngomong. Jadi bukan menolak dia, bukan. Biarkan putra jenengan itu mendapat laki-laki atau wanita yang akidah bener bener. Jangan sampai nanti nggak benar. Kenapa? Karena kalau seorang muslim tidak tahu Allah di mana, ini pun ini bakalan orang cetok minggu kanan kiri abrak, wabeh pagar-pagar itu abrak. Tapi kalau dia tahu, hati-hati Pak. Itu yang tadi saya singgung, takwa, muraqabah, khosyah tadi. Dan insya Allah itu sequel lanjutannya akan datang. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini nembe satu hadis. Hadis berikutnya, hadis yang ke-10 ya. Hadis berikutnya disebutkan tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj niku nek umpami ten niki enten agenda Isra Mi'raj enten pengawasan iki hadis ini sering dibacakan. Nabi SAW bersabda, "Utitu bil buraq." Aku diberi buraq. Fa urija bi ila sama'id dunya. Terus buraq itu membawa aku naik ke langit dunia. Summa ila saniyah, kemudian naik ke langit yang kedua, hatta intahaitu ila sidratil muntaha. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai selesai di sidratul muntaha. Niki mboten kula waca kabeh, dadi kula cita-cita. Summa dana rabbi fatadalla fakana qoma qausaini aw adna fa auha ilayya ma auha. Lalu rohku mendekat dan turun sehingga jaraknya 2 busur panah atau lebih dekat, lalu dia mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, urujuhun Nabi SAW ila rabbihi dalilun
ala anna rabbi fawqas samawati ala arsy. Bahwasanya Nabi itu naik ke atas untuk mengambil perintah sholat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas, bersemayam di atas arasnya. Kemudian Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga. Saya itu jam sedoso. Nggih, kok pilih cekap semanten riyen men, monggo kalau ada pertanyaan. Monggo Pak. Halo. Enggak ada. Kalau tutup tenan lho jam 10 nih. Bu, ada pertanyaan, Bu? Buat Oke, buat Pak. Yang dari Isa itu apa yang diceritakan itu jadi yang dari sama mereka ikut sama Isa, jadi dijadikan kufur. Ya, jadi memang yang saya ajarkan di masjid atau di PES itu kan akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, nanti poin-poinnya termasuk mengimani akan turunnya Isa al-Masih. Nah, saya jelaskan Isa al-Masih secara komplit. Nah, di dalam kisah diangkatnya Isa al-Masih itu memang ada khilaf ulama. Ada khilaf ulama tentang siapa yang diubah. Tapi yang jelas yang disalib itu bukan Isa. Ayatnya jelas. Berarti orang lain. Nah, khilafnya adalah apakah dia muridnya tadi sebagaimana riwayat yang saya sampaikan itu kalau nggak salah di tafsir atau bali atau yang lain, yaitu yang kayak yang sampaikan yaitu muridnya yang durhaka yang dikenal dengan nama Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot inilah yang kemudian menuntun orang Romawi menuju persembunyian atau tempat kumpulnya Isa dan murid-muridnya yang nuntun. Nah, maka pas didobrak itu ada dua versi, yang di dalam sudah berubah atau yang di dalam nggak ada yang berubah, tapi malah Yudas itu pas didobrak itu malah dia yang berubah, dia yang ditangkap. Nah, dia yang disalib. Ada dua versi seperti itu. Wallahu a'lam mana yang benar, tapi yang jelas orang Muslim harus meyakini kalau yang disalib itu bukan Nabi Isa. Kenapa? Karena nanti dalam hadis tentang Isra Mi'raj, nah Nabi Isa itu menanti jadwal untuk turun. Beliau ada di langit yang kedua bersama dengan Nabi Yahya, dan beliau menanti untuk turun, dan nanti turunnya di akhir zaman dengan berpegangan dengan cahaya malaikat. Jadi malaikatnya dan kali nanti bocei ngoten mandap. Nah, begitu mandap itu posisinya kalau dalam satu riwayat itu pas waktu subuh ketika Imam Mahdi mau mengimami kaum muslimin sholat subuh di Palestina mereka. Nah, begitu niku turun mandap, Imam Mahdi tahu, kemudian tidak jadi menjalankan sholat, entos itu sudah turun di Sumatera di Semonggo. Karena ini Imam Mahdi ini orang soleh juga tahu kalau nanti wonten niku buatan sihir, buatan nopo-nopo, tapi buatan sulap, buatan sihir, benar-benar Nabi Isa. Nah, tapi Isa mengatakan ini yang berlaku syariat Muhammad, kamu aja yang imam. Akhirnya Imam Mahdi imami, kemudian begitu sudah selesai di tempat mereka sholat itu sebelah sananya itu ada pintu besar. Nah, pintu besar itu begitu setelah sholat dibuka, begitu dibukanya itu dan ujungnya ini bukan sak wingi pintu niku pun menanti Dajjal dan semua pengikutnya. Terus pengen grobyok wong Islam, pengen mateni wong Islam. Nah, yang menarik, Dajjal yang sedemikian hebat, sedemikian perkasa, sedemikian kuasanya dengan berbagai macam keajaibannya. Niku begitu dibuka pintu niku delok Imam Mahdi niku Imam Mahdi. Delok Isa al-Masih niku langsung lemes padahal dereng apa-apa iki. Niku meh mirip kados jenengan nonton film Superman itu. Delok waktu sing ijo niku lemes ngoten niku lho. Nah, niku ngoten lemes ngoten niku. Nah, di sini Dajjal merasa sudah paham iki ketoke ora wong biasa. Karena biasanya aku ki iso ngalahke wong, kok iki aku lagi delok wong kuwi kok aku ngene. Mlayu Dajjal. Begitu mlayu dikejar sama Isa. Karena memang takdirnya Isa yang harus membunuh. Nah, orang Yahudi begitu lihat Isa, Dajjal mlayu. Nah, kembalilah ke fitrahnya sebagai pengecut. Yahudi ini penakut asli. Penakut tenan. Niku nek boten enten Amerika, boten enten Inggris, boten enten menapa lah niku kon gelut niku mlayu delik. Delik rawani, jirih hasilnya, bener-bener jirih. Gak ada Yahudi pemberani itu gak ada. Nah, akhirnya melayu mereka tunggang melanggar. Nah, orang Islam melihat musuh yang mudah pecah kaca loh, garis bolei. Nah, maka bersembunyilah di belakang tembok yang ngomong kilo Yahudi itu patenono. Bersembunyi di belakang batu pun ngomong pada waktu itu, iki loh Yahudi dan itu patenono.
kecuali sebuah pohon namanya pohon korkot. Pohon korkot itu kados apa modele? Kaya ringin cilik ngoten niku lho. Dadi pohon niku ribun kaya pokoke kaya logo partai ringin niku. Jadi saya boleh itu Google pohon korkot. Nah, dia bersembunyi di situ, pohonnya nggak ngomong gitu. Nah, makanya ketika kita lihat bangsa Palestina hari ini dianiaya sedemikian rupa, orang Yahudi pengen balik ke situ sebanyak-banyaknya. Niku memang kalau kita pakai kacamata dunia, ya mesake niku biaya Palestina, dibunuh segala macam. Kasihan, bener kasihan. Tapi itu sebagai sebuah proses berjalannya kiamat. Coro niku muter. Mau nggak mau muterannya ini saat ini ya harus tahapan itu. Bahwasanya mereka harus ngumpul di situ, mungkin nek ngumpul grobeane gampil. Soalnya nek pesen sama bangsa dunia, boleh ini kongiran. Ayo kita perang Yahudi sing ndi? Yahudi sing ireng enten, sing sipit enten, Yahudi sing mancung enten, Yahudi Indonesia enten, sing pundi dengan boleh. Tapi begitu kemudian sudah ngumpul di situ, gampang. Makanya sebagian Yahudi Eropa itu nggak mau ke Israel. Kenapa? Karena dia mendalami kitabnya dan menemukan nek balik rono ini nyedaki kiamat. Orang gelem jadi dia sudah tahu cerita-cerita seperti itu. Ning enggak semua Yahudi ngoten niku. Sematan ugi iki cerita niki enggak semua orang Islam tahu toh. Malah enten wong Islam sing bela Yahudi barang toh di Indonesia niku. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Poin yang mau saya sampaikan nggih bahwasanya Allah Roh jenengan, Tuhan jenengan yang selama ini jenengan sembah itu benar-benar di atas-atasnya sana, mengawasi panjenengan, melihat panjenengan melampah. Pramila kula wonten mriki niku Jawa. Niku nek nuruti nafsu ya karepe ya semua. Tapi karena kita mencoba untuk menghayati bahwasanya setiap putaran roda niku Gusti Allah niku mengawasi. Niku pun diiringi dengan doa mawon. Donga napa sing dikersake ya doa putra kula iki kok niki pes tekan niki pujianan Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin. Sepinten mawon padahal donga pas udan niku donga sing mustajab. Napa meneh karo udanan. Wah, wong Nabi niku nek Jawa ngoten niku medal. Terus dibikak sekedhik toyohan ada toyohan. Rasukane. Nah, udanan sithik ya tutup donga tabarruk niku namanya. Niku tabarruk yang benar, mencari berkah yang benar. Mboten ten kuburan, mboten goleki budale Habib pun mboten. Terus tabarruk yang benar niku mboten banyu niki kan gamu kan ngidoli sinten mboten, tapi niku toyo udan niku. Nah, Jawa niku. Jadi nek jenengan ngersake nggih enten hajat enten napa jenengan yakin Allah bisa mendengar. Nah, jenengan modal sekedhik wonten yen teras cukup kena sithik gitu ya. Dienggo melih mangku ya Allah. Kula nyuwun putra sing saleh salihah. Ya Allah, untuk kula dadoske laris sing saleh salihah. Dan itu yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih. Bila mengatakan wonten malih mungkin nek wonten pas kemu tangan jenengan kang WA nomor nyuwun Pak Agung. Pokoke kula remen nek jenengan WA pertanyaan iki kula jawab. Mboten usah nyebutke daleme putih, mboten usah jajeni iku nek mbok jawab tak kirimi GoFood martabak Mas, mboten usah. WA mawon mungkin kula jawab. Pun insyaallah. Nun. Napa? Haji ya. Mboten. Kowe emang WA mawon enten pertanyaan. Kula niku nek ditekoki wong jawab, kula niku merasa dapat tambahan ilmu. Kula kayak contoh. Kalau ini kalau ngisi ten Istiqlal, kalau ditekoki. Kan ten Istiqlal itu cah santri niku lari santri kan maos kitab Riyadhus Shalihin ten mimbar ten badha salat. Nah, kitab ini yang dibaca tidak ada sarahnya, tidak ada penjelasan ulamanya. Nah, nanti jamaahnya sing bingung. Nah, kenapa? Karena santri ini membacakan hadis yang menyatakan tidak boleh nyucuk dari ceret, dan ceret dicucuk. Gitu. Nah, kau mau coknya toh, udah jelasnya ora iso, kan terus itu buatan kitab sarah, bukan kitab penjelasan, jadi mau dibaca toh. Nah, ya ini tidak ibu. Kemarin itu dibacakan tuh hadis tidak boleh minum langsung dari teko. Nah, ini pertanyaan nih, nek minum dari botol gimana? Nah, mulai dari teko ya bilang kepen, waduh, tak tahu saya, nanti tak cari tahu ya. Loh, padahal jenengan itu nek disuguhi ya suguhi botolan ya tadi, terus nek ngelak ya diombein. Jadi, kalau dia lagi merasa nek saya itu tidak ngerti hukumnya, tapi ya terus ngelakoni, berarti kan nek salah nanti sudah pelanggaran banyak. Loh. Nah, akhirnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena sudah ditanya, terus saya bilang sama beliau, nanti
biar saya nggak lupa, mang WA saya nggih saya bilang. Saya di WA, adalah kula di sonten mawon enten rapat bulan-bulanan. Sore-sore ini kula ajeng mantuk nih, kelingan WA niku. Saya si fulan yang tanya ini, terus kula goleki jawaban. Kula susun. Nah, kenapa kita tidak boleh minum dari tegole? Dalam Islam niku yang namanya hukum itu muncul karena ada ilat. Ilat niku bukan ilat ini, bukan ilat itu bahasa Arab. Artinya niku sebab kenapa hukum itu muncul. Contoh, kenapa kita tidak boleh minum ciu homer? Kenapa? Karena memabukkan. Jadi angger toyo napa daharan sing marai mendem niku tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum. Jadi mboten mau banyu tok, mungkin enten mau sing ra entuk kan banyu, iki kan ora banyu iki kecubung ya, padha wae. Tidak boleh. Nah, maka ketika kita ngomongkan dalil tadi tentang nggak boleh muncul dari ceret, dari teko, dari porong, gitu kan? Itu ilatnya apa? Ilatnya adalah satu. Biasanya kalau kita minum di ceret langsung niku kan kita tidak bisa menghabiskan sak ceret niku toh. Nah, karena tidak bisa habis, maka ada potensi sisa pun itu di wong liya, maka takdimnya kan nggak ada. Maka akhlak Islamnya melarang niku. Kemudian yang kedua, saya baca dari beberapa penjelasan ulama, niku ilat yang kedua, sebab yang kedua adalah kalau niku teko yang tadi banyune banyak, terus jenengan cucuk, gelalah, kelebonan cecak atau kelebonan coro, nah jenengan kan nggak tahu, maka tiba-tiba jenengan masukkan bahaya. Maka ketika jenengan tuang dulu ke gelasnya itu seketok, oh kira cecak nek coro nek tak ombe gitu. Nah, ngoten. Tapi nek enak ya ora sido kan gitu. Nah, maka kalau dikembalikan ke hukum ngunjuk dari botol ini seperti apa? Maka umumnya botol ini kan memang buat orang satu gitu. Kemudian yang kedua ini ketok, itu turunnya botol kan ketok. Sehingga kalau semuanya aman jangan ngunjuk dari botol enggak apa. Ngoten. Itulah Islam. Makanya saya yo merasa dapat ilmu baru dengan pertanyaan itu. Nek botol ditekoki itu yo, kula mau bangun bewae orang ngerti hukumnya. Nah, ngoten. Nggih, pramila jenengan upami melampah terus kok nyampar kodok ini tak goreng untuk rayu, pusing. Nah, kawiane sik kayak masih kayak sing lemu wae. Apa hukumnya makan kodok? Mungkin kalau susunkan jawabannya, biar apa Pak? Biar ketika kita cuma ketemu mungkin sebulan sekali, 2 kali atau 3 kali, tapi panjenengan itu bisa, ngapunten nggih, bisa saya bersamai dalam ilmu. Boten ajeng menggurui, tapi barangkali jenengan butuh orang yang ditanya dan jenengan tidak tahu jawabannya, ampun dicandai piyambak, ampun ngawur, mang tanglet, kok pilih sama ini jawaban kula niku leres sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu tinggal jenengan ambil, jenengan pakai, jenengan lampahi, itu yang disebut takwa. Nah, ini kemudian bocoran ini takwa. Jadi tadi ada iman, kemudian ada muraqabah, ada khosyah, ada takwa, ada ihsan. Itu pun urutan sing kelima nih takwa nih. Makanya takwa itu derek perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya di atas ilmu. Nah, ilmu didapatkan di majelis ilmu. Sisoni nek jenengan mboten ngertos fasalu ahla dzikri mang tanglet nek mboten ngertos. Ampun dicandai piyambak, napa meneh jenengan tanglet dumateng rumput-rumput yang bergoyang niku tambah karo-karuan. Pun wonten malih, wonten enten. Nggih, monggo. Masa tanya yang bedanya dengan ketika Rasul mengatakan ini jangan tiga itu namanya seperti ini. Namanya mang serap di Pak Agung, mang WA kula nggih. Namanya. Oh, kula serap ya Pak gimana? Namanya. Oh, pertanyaannya kok yo namanya. Siap-siap. Namanya nggih. Nama ahli surga yang disebut Nabi 3 kali nggih. Namanya nggih. Walah, nanti supen lho. Makanya nek ngeten iki sok kula kesupen. Ngomong enggak tahu kan saya enggak tahu terus boten kula catat selalu. Jadi iki mun kula catat. Ya mudah-mudahan enggak lupa. Enten melih Pak, Bu. Mungkin jawabannya kula kirim Pak Agung nggih, kula boten kertas nomor jenengan. Iki kula kirim Pak Agung ngajine di forward jenengan. Cekap. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila mengatakan yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Walaupun minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.